Jaman wekasan ojo nganti kepaten iman wis katulis lan wis kawaca wong bener urip saka pracaya jaman wekasan ojo nganti kepaten iman wis katulis lan wis kawaca wong bener urip saka pracaya jaman edan saya suwe ora karuan yen ora edan jarine ora ketuman gedhe cilik tua enom saparan-paran golek urip golek sandang pangan jo sumelang uripmu ing jaman iki pancen bener sing dadi dawuhe Gusti amateni ayo pasrah sumende ning Gusti jaman wekasan janganti kepaten iman wis katulis lan wis kawaca wong bener urip saka pracaya jaman wekasan ojo nganti kepaten iman wis katulis lan wis kawaca wong bener urip saka pracaya jaman edan saya suwe ora karuan yen ora edan jarene ora ketuman gedhe cilik tua enom saparan-paran urip bingung golek sandang pangan jo sumelang uripmu ing jaman iki
pancen bener sing dadi dawuhe Gusti. Zaman akhir kahanane ametene, ayo pasrah sumende mring Gusti. Zaman edan saya suwe ora karuan, yen ora edan jarine ora keduman. Ketuam beran-paran, urip bingung golek sandang pangan. Jo sumelang uripmu ing jaman iki, pancen bener sing dadi dawuhe Gusti. Zaman akhir kahanane ametene, ayo pasrah sumende amring Gusti. Ayo pasrah sumende amring Gusti. Ayo pasrah sumende amring Gusti. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kemurahan-Mu saat ini kami dari tim GKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, dan mengurapi setiap kami, baik kru kamera, baik setiap kami yang sudah mengambil bagian saat ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh bersama-sama kami dalam ibadah live saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa kasih dan semangatnya terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup kita semua. Kita berjumpa bersama dengan tim GKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang ada banyak orang lupa untuk memakai anggota tubuhnya ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjaga lidah kita, agar setiap tutur kata perkataan kita boleh memberkati orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan terus belajar apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Engkau gairah hidupku, satu-satunya. Ketika Tuhan
gairah bagi kehidupan kita, maka kita akan menjaga langkah hidup kita, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mulut dan lidah kita, menjaga seluruh perbuatan kita, agar selalu berada di dalam pusat kehendak Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari nyanyikan bersama dengan kami yang belum. Kita akan belajar bersama-sama dan memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Hidupku hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala perkara. Itulah kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Aku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dengan segala perkara. Itulah kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada, saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku mendengar suara-Mu, keinginan Bapa bagiku segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apakah Dia satu-satunya kebahagiaan kita? Atau hidup kita ini juga rindu dibahagiakan oleh dunia ini yang akan menuju kepada kebinasaan? Oleh karena itu mari Bapak, Ibu Saudara, pilihlah dan putuskan, jangan ditunda waktunya, supaya Bapak Ibu tidak menyanyiakan hidup Bapak Ibu di bumi ini. Sebab waktunya singkat,
dan berlalunya terburu-buru. Karena itu mari bangkitkan gairah di dalam diri kita seperti gairah yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita menjadi serupa seperti gambaran putra tunggalnya, dan hidup kita seluruhnya menyenangkan hati Bapa, sebab kita diciptakan hanya untuk kemuliaannya, hanya untuk menyenangkan hatinya. Kita akan kembali pujikan lagu ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanyalah bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itulah kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu. Kau katakan haleluya. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa bagiku. Katakan kembali haleluya. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada, ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku berikan petunjuk-Mu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati. Kau yang membuatku ada, aku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Amin, haleluya. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan
denairan suaramu, penairan Bapa bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Aku dalam dosa, selamatkan jiwaku, amin, haleluya. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan padamu, Bapa di surga, haleluya. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa bagiku, segala keinginan Bapa, haleluya, keinginan Bapa bagiku, keinginan Bapa, keinginan Bapa bagiku, segalanya, haleluya, seperti berhutang nyawa kepadamu Bapa surgawi, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Oh, Kau yang ciptakan, Kau yang membuatku ada, oleh karena anugerah-Mu, haleluya. Alam semesta adalah ciptaan-Mu, tata-Mu, haleluya. Oh, Engkau Allah Abraham, Allah Yesak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi. Kemuliaan-Mu mengatasi langit, haleluya. Ku puji Engkau Yesus, indah ramasa, indah ramasa, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami meluap dengan segala pujian, hormat, dan syukur. Sebab hanya Engkaulah pusat kebahagiaan hidup kami yang sesungguhnya. Dunia dan segala isinya, kesenangan dan kenikmatan yang ada di bumi ini hanya sementara. Engkaulah kebahagiaan kekal. Engkaulah kesukaan abadi. Terima kasih. Sebentar kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya.
Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, baik para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Bapak, Ibu, aktivis, dan seluruh jemaat. Dan juga saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang dapat menangkap tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang ini. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang bijak. Kita mengelola kehidupan kita ini dengan baik, supaya tidak ada kendala dan masalah di kemudian hari. Karena kehidupan saat ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Di dalam kemajuan teknologi, manusia bisa menjangkau ke seluruh dunia, bahkan sampai ujung-ujungnya. Tidak ada lagi batasan waktu dan tempat. Manusia bisa menjelajahi melalui dunia maya, melalui teknologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang mulia, mari kita pergunakan dengan akal sehat, dengan budi pekerti, yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari setiap kita bertanggung jawab untuk mengontrol dan memakai setiap anggota tubuh ini. Untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk membangun, untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk menasehati satu dengan yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan satu anggota tubuh kita. Yang sebetulnya itu kecil, tapi anggota tubuh yang kecil ini bisa membakar hutan luas, bisa membakar emosi satu masyarakat, satu negara, satu bangsa. Bapak Ibu tentunya tahu apa yang saya maksudkan, yaitu lidah. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang lidah kita, pena pewarna kehidupan. Bapak Ibu tahu bahwa pena atau alat tulis atau alat untuk menggambar, melukis, itu bisa memberikan warna-warna dari goresan-goresan yang tadinya mungkin buram, tadinya mungkin kabur, tapi makin lama ketika goresan dan warna-warna itu ditambahkan akan menjadi kelihatan dan menjadi sebuah lukisan yang indah. Begitu juga lidah kita adalah sebuah pena yang bisa kita pakai untuk menggoreskan warna-warna kehidupan, baik untuk diri pribadi dan juga untuk orang-orang di sekitarnya, juga untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh satu kelompok atau satu suku, satu bani
dari keturunan sebuah suku, satu suku, yaitu Bani Korah. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 45 ayat yang kedua, dipersilahkan. Mazmur pasal 45 ayat yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Nah, hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku adalah sebuah pena seorang juru tulis yang mahir. Artinya yang cakap, yang mampu mempergunakan dengan baik sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak kehidupan, ada banyak kejadian yang hari-hari ini kita bisa mendengar, melihat di televisi, di media sosial, di tengah-tengah masyarakat, apa yang terjadi, gejolak yang ditimbulkan dari sebuah perkataan. Itu dampaknya bisa kemana-mana. Tidak hanya ketika diucapkan hilang, tapi itu bisa menggores hati, melukai, menyakiti, di dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk mempergunakan lidah kita yang digambarkan seperti pena, seperti alat tulis, alat lukis, untuk mempergunakannya dengan bijak, agar apa yang kita tulis, kita lukis, itu indah dan membangun kehidupan orang lain, menyejukkan hati, menyenangkan jiwa, membangun satu peradaban, kebudayaan, kebinekaan, kebersamaan, sehingga satu dengan yang lain tercipta satu rasa kesatuan, merasa diterima tanpa memperuncing perbedaan. Jadi mari Bapak Ibu, supaya kita mengendalikan lidah kita dan jangan lancang bicara kita, sehingga tanpa kita sadari sudah melukai, menyakiti hati saudara kita, orang-orang terdekat kita, keluarga, istri, suami, anak-anak kita. Agar setiap perkataan kita ini menjadi berkat, bukan sebaliknya menjadi kutuk. Saya ingin membagikan 3 kebenaran berkaitan dengan lidah kita. Adalah pena pewarna kehidupan. Yang pertama kita akan membaca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Dipersilahkan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah Bapak Ibu, lidah kita ini bisa membawa setiap kita kepada kehidupan, tetapi juga bisa membawa setiap kita kepada kematian. Dan orang-orang yang suka menggemakannya, membiarkan tanpa dikendalikan, itu akan memakan buahnya. Hari-hari ini kita banyak mendengar orang yang begitu mudah mengucapkan sumpah serapah, menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghujat, mengutuk,
menghina sesamanya, bahkan menghina pemimpin-pemimpin yang ada, yang dipilih secara konstitusional. Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan lidah kita ini mengeluarkan kata-kata menyemburkan seperti bisa ular yang tidak bisa dikendalikan, yang akhirnya akan membawa kepada kematian. Hari-hari ini kita lihat banyak orang pada akhirnya akan terjerumus dan masuk ke penjara. Oleh karena apa? Tindakannya, perkataannya yang tak terkendali, seolah-olah ketika dia menyemburkan kata-kata, mengeluarkan semua dengan umpatan, cacian, penghinaan, dia merasa puas, dia merasa orang-orang yang istimewa, yang bisa mengatakan apa saja tentang sesamanya, tentang saudaranya, tentang bangsanya, tentang negaranya, tentang pimpinannya. Bahkan orang-orang yang suka menyemburkan kata-kata yang tidak terkendali ini, yang memuat dengan kebencian di dalam hatinya, adalah tokoh-tokoh yang sering diidolakan oleh masyarakat. Namun Bapak Ibu, saya menghimbau, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mari kita pakai lidah kita. Seperti apa yang digambarkan oleh tulisan dari Bani Korah, bahwa lidahnya adalah seperti pena juru tulis yang mahir, yang mengungkapkan kata-kata indah, puisi, sajak, yang menenteramkan hati, yang membangkitkan gairah dan semangat persatuan, kesatuan. Sehingga kehidupan kita semua akan menjadi damai oleh karena perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita. Jadi yang pertama, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, mestinya kita sebagai orang-orang yang katanya bertuhan, apalagi kalau kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak sepantasnya, tidak sepatutnya kita ini mengeluarkan kata-kata hinaan, cacian, hujatan, makian. Tapi mari kita ini memberkati dengan kata-kata kita, membangun dengan kata-kata kita, menyejukkan dengan kata-kata kita, merangkul dengan kata-kata kita. Supaya setiap perkataan yang kita ucapkan boleh menyentuh ke dalam hati orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan, kesusahan. Mereka butuh penghiburan, dikuatkan, diteguhkan imannya. Mereka boleh dibangkitkan kembali semangat hidupnya melalui kata-kata kita. Jangan sampai pada akhirnya perkataan kita membawa kita kepada penghukuman. Yang kedua, Bapak Ibu, lidah kita adalah pena pewarna kehidupan.
Kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Dipersilakan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya dari segala tipu daya dan kejahatan yang dikandung oleh hatinya dan meluap dengan kata-katanya melalui lidahnya. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak mencintai hidupnya. Kecuali kalau kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berguna. Seolah-olah kalau kita membela sesuatu yang menurut kita itu benar, padahal itu melanggar kebenaran firman Tuhan, melanggar hukum positif yang ada, melanggar kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Ada banyak orang yang pada akhirnya terjerumus dengan ideologi-ideologi. Seolah-olah kalau melakukan ini, dia membela kebenaran. Sampai akhirnya dia harus mengorbankan diri dan mengorbankan juga orang-orang lain yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Jadi siapa yang mencintai kehidupan, mari kita memelihara lidah kita untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan bersama. Jangan sampai kita ini terjerumus, setelah itu kita menyesali. Dan ketika kita menyadari, sudah tidak ada waktu untuk kembali. Seperti peribahasa, menyesal kemudian tiada berarti. Makanya sebelum kita mengeluarkan perkataan dari lidah mulut kita, pertimbangkan dengan baik-baik. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai? Apakah itu akan memiliki daya rusak bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Saya mohon dibacakan sekali lagi ayat tadi. Supaya lebih jelas Bapak Ibu. Mari. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus memelihara lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari perkataan-perkataan yang menipu. Karena di bibir kita ini juga terletak kejahatan di lidah kita. Di lidah kita ini juga terletak tipuan-tipuan yang kalau tidak dikendalikan, itu bisa merusak tatanan kehidupan yang ada di masyarakat, hukum yang ada di sebuah bangsa dan negara. Saudara bisa bertengkar dan saling menyakiti, bahkan saling membunuh oleh karena perkataan. Suatu masyarakat bisa bertengkar. Sekarang ini ya, anak-anak muda sedang tren tawuran. Itu juga disebabkan oleh perkataannya. Bangsa bisa melawan bangsa, terjadi peperangan. Itu juga karena ditentukan oleh perkataan, oleh seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin dapat mengendalikan perkataannya dan memberi kesejukan kepada rakyatnya, kepada masyarakat, saya percaya
tidak akan terjadi gesekan. Mungkin ada reaksi-reaksi di tengah masyarakat, tapi tidak akan sampai terjadi kerusuhan atau huru-hara. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mencintai kehidupan dan mengingini hal-hal baik itu terjadi di dalam hidup kita, mari menjaga lidahnya dari kejahatan dan bibirnya dari tipu muslihat. Sebelum semuanya rusak dan pada akhirnya tidak bisa ditolong lagi. Mari kita menjadi seorang duta Kristus di tengah-tengah masyarakat yang plural ini, yang heterogen. Ada banyak perbedaan, tetapi ketika perkataan kita ini menyejukkan, membawa kasih, membawa persaudaraan, membawa perdamaian, maka akan terjadi kerukunan, kesatuan, walaupun kenyataannya kita satu dengan yang lain ini berbeda, berbeda keyakinan, ya, berbeda suku, berbeda latar belakang, keluarga dan status sosial. Tapi itu tidak pernah menghalangi, membatasi untuk kita ini boleh bergandengan tangan sebagai saudara sebangsa, setanah air. Apalagi kalau kita ini di dalam satu wadah gereja lokal. Kita ini sebagai anggota tubuh Kristus di satu kota, di satu bangsa, di satu negara. Kita ini bisa menyatakan Kristus. Kita bisa membagikan kasih, membagikan terang, dan juga keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu, yang selanjutnya, bahwa lidah kita ini adalah pena pewarna kehidupan. Ketika kita mampu, kita akan baca dari surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 2 sampai yang kelima, dipersilahkan. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua sampai yang ke 5. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kalau kita rangkum, supaya jangan lidah yang kecil ini bisa membakar suatu kehidupan, keluarga, lingkungan, masyarakat, lebih luas, berbangsa, bernegara. Ayat kuncinya adalah mengendalikannya. Jadi setiap kita harus mampu mengendalikan. Jangan karena kita merasa memiliki kuasa, pengaruh, atau tokoh, sehingga kita bisa mengumbar setiap perkataan kita, apapun yang kita mau. Walaupun itu
menghancurkan reputasi, membunuh karakter, menyampaikan berita bohong, persekongkolan, mufakat jahat, apalagi lebih jauh ingin menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan bijak sebagai orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, pemahaman yang dalam, dan juga keyakinan yang kita miliki. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan juga punya hak untuk mengumbar semua kebenciannya? Dan kita merasa Tuhan menyetujui, Tuhan berkompromi dengan tindakan dan kata-kata, hujatan, hinaan, cacian. Saya yakin tidak ada satu agama pun yang mengajar tentang kerusakan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan sebuah permusuhan atau menyakiti orang lain. Setiap agama memiliki pesan damai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, pembawa kabar baik, jadikan hidup kita ini saksi terang dimanapun kita ini berada. Jangan sampai kita ini terjebak dengan situasi lingkungan yang saat ini marak terjadi, khususnya di media sosial. Itu tidak berfaedah. Itu tidak ada gunanya bagi kita, malah akan menjerumuskan kita. Bisa-bisa kita ini berhadapan dengan hukum dan pada akhirnya akan masuk penjara. Bebaskan setiap diri kita ini dari semua ancaman itu. Mari kita hidup di dalam kebenaran, menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga langkah hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi berkat, bukan menjadi sandungan dan menjadi kutuk. Siapapun kita, karena kebenaran itu tidak memilih siapa dia. Karena kebenaran itu tidak hanya milik penguasa atau juga orang-orang besar, atau tokoh-tokoh, atau para alim ulama, para rohaniawan. Tidak. Kebenaran itu milik orang, semua orang yang rindu menghidupinya. Jadi ketika kita menjaga hati, mulut kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu dikatakan pelaku-pelaku firman. Hidup Bapak Ibu akan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Apapun yang menjadi jabatan dan profesi kita. Saya percaya bahwa kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki intelektual yang tinggi, memiliki derajat yang mulia. Sebab manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu jangan rusak gambar dan rupa Allah, kemuliaannya di dalam hidup kita. Mari kita gunakan lidah kita dan mengendalikannya. Supaya hidup kita, dimanapun kita berada, orang melihat Yesus di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita, kebenaran menjadi bagian dari hidup kita. Seperti di surat Yakobus pasal 3 ayat 2, barang siapa bisa
mengendalikan kata-katanya, lidahnya. Firman Tuhan katakan dia orang yang sempurna. Bukankah tujuan dari hidup setiap kita adalah kesempurnaan seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam segala perilaku kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat lagi sebagai penutup. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, dipersilahkan. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah Bapak Ibu, siapapun kita, firman Tuhan ini tidak menyebut agama apapun dia. Saya percaya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama. Karena di dalam Pancasila kita, ya, itu ada kata-kata yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat yang sangat bertuhan. Tetapi ada banyak orang yang salah mempraktikkan keimanannya itu menurut cara yang mereka pahami. Tapi saya yakin bahwa setiap agama menuntun umatnya kepada jalan yang benar. Seperti apa yang Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan. Barang siapa mengatakan dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia adalah seorang penipu. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri orang tersebut. Walaupun ya kita menyebut diri sebagai tokoh, orang yang berpengaruh, kita menganggap diri sebagai rohaniawan. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita seorang penipu. Sangat buruk, karena orang yang menipu orang lain itu juga akan mendapatkan balasan. Bisa dibawa pada hukum. Apalagi kalau dia menipu diri sendiri. Memang sih tidak merugikan orang lain. Tapi ketika dia menipu diri sendiri, dia juga akan menerima akibatnya. Mungkin tidak di dunia ini, tapi kelak di dalam kehidupan kekal. Jangan kita merasa bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah ahli waris dan pasti kita ini pemilik sorga. Tapi ketika kelakuan kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak menjaga lidah kita, surga itu cuma menjadi khayalan. Karena orang-orang yang hidup di surga, hidupnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan seperti pemikirannya, menurut kemauannya dan interpretasinya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada setiap kita semua. Mari jadikan lidah kita ini adalah sebuah pena pewarna kehidupan. Yang pertama tadi katakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jangan sampai buah kematian itu yang menjadi bagian kita, tapi buah kehidupan yang harus kita miliki. Yang kedua, lidah kita adalah pena pewarna kehidupan. Ketika seseorang mengingini yang baik, ya, dan melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari tipu daya.
Jangan sampai dari mulut kita keluar hal-hal yang jahat dan tipu daya, yang pada akhirnya akan merusak seluruh bangunan kehidupan kerohanian kita. Dan pada akhirnya kita kehilangan semuanya. Sebelum semua terlambat, mari sadari dan kembali bertobat. Yang ketiga, lidah kita adalah pena pewarna kehidupan ketika kita mampu mengendalikannya. Lidah yang kecil ini, supaya seperti firman Tuhan, orang yang dapat menguasai lidahnya adalah orang yang sempurna. Jangan biarkan lidah kita ini seperti api yang suka menyulut ke sana kemari dan membakar kehidupan masyarakat, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Sehingga kerusakannya sangat hebat dan pada akhirnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita ini mampu melakukannya, supaya orang lain itu memuji dan menghargai kita. Apa gunanya kalau kita nanti ditolak di dalam kekekalan? Tidak ada gunanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jaga lidah kita. Kalau kita merasa orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, itu percuma kalau lidah kita suka meleter, suka menyembur-nyemburkan bisa seperti bisa ular tedung yang akan membuat kerusakan dan kematian di mana-mana. Mari kita menciptakan kehidupan, kedamaian, kesejukan, kasih persaudaraan, supaya hidup kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian. Kita pakai mulut lidah kita untuk memuji Tuhan, bukan mengumpat dan mengutuk, bukan mengata-ngatai orang, tapi memberkati orang lain. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kembali katakan, Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku haleluya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian, bukan dengan cacian, penuh dengan rasa hormat, bukan dengan kata-kata laknat. Mari kita saling memberkati, sehingga ada damai di dalam setiap hati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, baik untuk gereja kita, untuk perlu pengurus, para difabel, lansia, mitra bakti, kru, para sponsor, donatur, pemilik tempat ini, sinode kita, bangsa negara kita, Pak pemimpin tertinggi, Pak Presiden, Wakil, Kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri, para nakes, dan keamanan di seluruh negeri kita, di daerah kita, di wilayah kita. Kita akan berdoa, nanti saya mohon hambanya Pak Pendeta Sri Hartono untuk berdoa syafaat dan saya akan tutup dengan doa berkat. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat ini Bapa. Oleh kasih dan kemurahan dan anugerah Allah, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah mengaruniakan kekuatan, kesehatan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Melalui lidah kami boleh memberkati banyak orang. Melalui lidah kami boleh menyaksikan akan cinta kasih-Mu Tuhan. Melalui lidah kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap lidah-lidah yang memuji, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami bagi pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia Malang Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pengurus yang ada dan jemaat Tuhan, baik kaum difabel, lansia, dan keluarga Gemakasih, para mitra bakti, kru kamera, dengan setia dalam pelayanan ibadah live sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, berkati tempat ini, berkati pemilik tempat ini Bapak Ibu Iwan Tesi Tuhan, yang oleh kasih karunia Tuhan, yang memberikan kesempatan untuk kami pakai, memuji, memuliakan nama-Mu, dan berbakti kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan para donatur yang sampai hari ini boleh terus menopang pelayanan yang ada di Mana Eklesia Tuhan. Berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan.
tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh hati akan besar kuasanya ya Tuhan. Oleh karena itu kami mendoakan untuk khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh haleluya, untuk seluruh aparat pemerintahan kami, baik TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami, Tuhan berkati mereka. Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota Tuhan, nakes Tuhan, Kau memberkati setiap tugas-tugas di dalam bidang mereka masing-masing, baik di dalam bidang ekonomi, bidang sosial, di bidang politik, keamanan. Tuhan berkati ya Tuhan. Demikian kekayaan alam negeri kami boleh Tuhan berkati, demi kemakmuran bangsa ini, baik kekayaan hutan, laut, tambang Tuhan. Biarlah semuanya itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya, tangan-tangan yang mengerjakannya Tuhan, bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh tanah air Tuhan, para sinode gereja, hamba-hamba Tuhan, para misionaris, badan-badan. Oh haleluya, haleluya, misi ya Tuhan, Kau memberkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap lembaga-lembaga Kristen Katolik yang ada di tanah air, baik di bidang pendidikan, sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen Katolik. Tuhan pakai menjadi sarana untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Tuhan, bidang-bidang sosial Tuhan, menangani yatim piatu, anak-anak terlantar Tuhan, orang-orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan. Biarlah Tuhan pakai mereka, para relawan-relawan Kristen dimanapun mereka bertugas. Tuhan pakai dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Khususnya kami menyerahkan daerah Malang Raya dan sekitarnya ini Tuhan, di mana Tuhan saat-saat ini kelangkaan minyak goreng Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, bahan baku, oh haleluya, sehari-hari, bahan pokok. Tuhan berkati sehingga masyarakat kami tidak merasa resah, khawatir dan cemas dengan keadaan hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati para dinas-dinas kesehatan, rumah-rumah sakit, baik Tuhan gugus tugas COVID-19. Tuhan berkati seperti sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa syafaat kami saat sore hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah menyertai tim JKI Mana Eklesia dalam ibadah live dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh kami, seluruh tim, kru, para mitra bakti. Dan jikalau kami akan Tuhan kembali pulang, Tuhan akan menghantar setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, pegang imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, senang bisa bersama Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, tetap menjaga diri dan terus memakai protokol kesehatan agar COVID-19 cepat berlalu dari tengah-tengah kita, dari bangsa dan negara kita. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.